ini. Sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, dan Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengidahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahan tidak diidahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Amin buat kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak SMP Kristen Elemen dikasih Tuhan Yesus, kita sama-sama sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Tadi kita sudah baca, di sana menceritakan bagaimana Kain dan Habel mempersembahkan persembahan dari hasil kerja mereka kepada Tuhan. Nah, kita sudah tahu bersama bahwa Kain sebagai seorang petani, sedangkan Habel sebagai seorang pengembala kambing domba. Ketika mereka mempersembahkan persembahan dari hasil yang mereka miliki, penghasilan dari pekerjaan mereka, persembahan Habel diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan. Nah, ketika hal ini terjadi, Kain menjadi panas hati karena melihat bahwa kok persembahan Habel sih yang diterima oleh Tuhan, kenapa persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Nah, anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim, ketika amarah panas hati itu ada di hatinya Kain, Tuhan memberikan peringatan kepada Kain. Tuhan bertanya, Kain, kenapa mukamu muram? Kenapa panas hatimu? Kalau kamu sudah berbuat sesuatu yang baik, kenapa kamu marah? Namun kalau kamu berbuat sesuatu yang jahat, ingat, dosa sudah mengintip, sudah menggoda, dan kamu harus berkuasa atasnya. Tuhan sudah memperingatkan Kain tentang amarah yang dimiliki di hatinya. Namun Kain tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Kain tetap dengan keegoisan, amarah, dan ketidakpenguasaan diri dalam dirinya. Kain begitu panas, begitu marah, hingga dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah, kalau misalnya kita sudah baca di sana, akhirnya Kain membunuh adiknya Habel. Ketika dia melihat ada kesempatan, dia mengambil kesempatan untuk membunuh adiknya. Nah, anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim, ada hukuman yang Kain terima ketika dia melakukan pembunuhan, dosa pembunuhan kepada adiknya, bahwa dia dihukum oleh Tuhan. Nah, di sini Ibu Eta ingin kalian belajar bersama-sama bahwa jangan pernah mau dikuasai oleh amarah. Ketika amarah menguasai hati kita, kita tidak akan bisa menjadi orang yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Jadi apakah kita tidak boleh marah? Sebenarnya Tuhan mengatakan bahwa kita tidak boleh marah sampai matahari terbenam. Bahkan firman Tuhan katakan juga, jangan marah, tinggalkan panas hati. Jangan sampai amarah menguasai hatimu. Karena ketika kita marah, kita pasti mengambil keputusan yang salah yang akan kita sesali nantinya. Nah, ini juga yang terjadi kepada Habel dan ini juga yang terjadi kepada Kain. Ketika dia salah mengambil keputusan, ketika dia membiarkan amarah menguasai hatinya, Kain menjadi pembunuh adiknya. Nah, begitu berbahayanya amarah yang kita biarkan tinggal di hati kita. Karena itu, kuasailah dirimu, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Boleh marah, tapi jangan sampai amarah itu menguasai hati dan pikiranmu, dan jangan sampai amarah itu membuat kamu menjadi orang yang mengambil keputusan yang salah. Karena itu mari berbijaksanalah ketika masalah datang, ketika kita begitu kesal, ketika kita ingin rasanya marah, mari kita ingat lagi firman Tuhan. Marah punya konsekuensi yang akan kita terima ketika kita menghidupi amarah itu dalam hati kita. Jangan sampai kita dikuasai amarah dan kita melakukan tindakan-tindakan yang akan kita sesali nantinya. Tindakan-tindakan yang membawa konsekuensi bagi kehidupan kita, terutama setiap kita adalah anak-anak Tuhan. Ibu Eta sangat berharap anak-anak Tuhan, anak-anak SMP Kristen Elim, kalian menjadi orang-orang yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kalian menjadi orang-orang yang mampu memaafkan. Kalian menjadi orang-orang yang bisa menerima segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kalian dengan penuh ucapan syukur.
mungkin hal-hal yang datang dalam kehidupan kita kadang membuat kita ingin kecewa, kita marah dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat bahwa ada Tuhan, ada rencana Tuhan di dalam setiap situasi dan persoalan yang kita hadapi, kita akan menjadi orang-orang yang bisa memandang kebaikan Tuhan dan kita juga mampu untuk menguasai diri kita. Nah, itu saja yang bisa Ibu Eta bagikan. Ibu Eta sangat berharap semua kita yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini, ketika hatimu ingin marah, ketika hatimu penuh dengan rasa kecewa, ketika kamu merasa panas hati, minta pertolongan Tuhan, mengampuni, dan mulailah hidup dalam damai sejahtera yang berasal daripada Allah. Ingat, amarah tidak pernah menghasilkan sesuatu yang baik untuk kamu. Justru kamu akan kehilangan segala sesuatu ketika kamu menghidupi amarah itu dengan hatimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.